Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas sejenak topik yang membakar otak ini, mekanika kuantum. Mekanika kuantum ini dapat mengubah hidup Anda jika Anda bisa memanfaatkannya dengan baik. Anda mungkin bisa menjadi Jack Ma atau Bill Gates berikutnya. Sebelumnya kita pahami sejenak apa itu mekanika kuantum. Sederhananya, mekanika kuantum adalah fisika dunia mikroskopis. Fisika di dunia makroskopik sangat jauh berbeda dengan fisika di dunia mikroskopis. Misalnya, ada sebuah tembok di dunia nyata. Jelas, kita pasti tidak bisa menembus tembok ini, bukan? Tetapi di dunia mikroskopis, tembok ini bisa ditembus. Contoh lain misalnya, saya duduk di sini, tapi kondisi saya di sini tidaklah pasti. Inilah sekilas contoh tentang mekanika kuantum. Artinya, di dunia makroskopik, saya duduk di sini. Tetapi di dunia mikroskopis, kondisi saya duduk di sini itu adalah probabilitas. Saya mungkin sedang duduk di sini atau mungkin juga tidak. Ketika mekanika kuantum pertama kali diusulkan, banyak orang berpikir ada yang tidak beres dengan otak orang-orang ini. Tetapi setelah puluhan ribu percobaan selama 100 tahun terakhir, para ilmuwan terus-menerus mengkonfirmasi bahwa memang beginilah dunia di dunia mikroskopis. Saya ambil beberapa contoh tipikal dunia mikroskopis. Dalam kesan kita, elektron berputar ekstrim di sekitar inti atom. Bagaimanapun, ia memiliki kecepatan atau posisi, tetapi Anda tidak tahu di mana posisinya ketika mengamati elektron ini. Elektron ini tiba-tiba saja berhenti di sana ketika Anda melihatnya, dan Anda tidak tahu lagi kemana perginya ketika Anda tidak melihatnya. Atau beberapa orang melihatnya, tapi setiap orang melihatnya tidak sama. Artinya, ia akan berada di banyak tempat pada waktu yang sama. Inilah misterinya. Bagaimana mungkin sebuah elektron bisa muncul sekaligus di beberapa tempat pada waktu yang sama? Mekanika kuantum atau kadang juga disebut fisika kuantum merupakan ilmu yang mengkaji berbagai benda yang berukuran sangat kecil yang menjadi penyusun alam semesta. Ketika Anda melihat dunia biasa, segala sesuatunya dapat diukur dan diprediksi. Jika menjatuhkan bola dari atap, benda itu akan jatuh ke tanah. Tetapi ketika Anda melihat pada skala yang sangat kecil dalam mekanika kuantum, aturan tersebut tidak berlaku. Interpretasi mekanika kuantum ini penting karena membantu menjelaskan beberapa paradoks kuantum yang tidak dapat dijawab oleh logika. Seperti mengapa sebuah partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Meskipun mungkin tampak mustahil bagi kita, karena kita mengalami waktu dan ruang sebagai tetap. Secara matematis itu bertambah. Setiap alam semesta memiliki ruang waktu, space-time yang terpisah. Sementara mekanika kuantum membantu kita mengamati keberadaan multiverse. Alasan mengapa hingga detik ini manusia tidak bisa benar-benar melihat multiverse, karena kita tidak bisa melintasi ruang waktu ini ke ruang waktu lainnya, yakni planet lain. Suatu struktur ruang dan waktu di dunia fisika yang dikemukakan lebih lanjut dari teori superstring. Lebih lanjut adalah ruang dan waktu multidimensi untuk menyatukan boson dan fermion, dan para ilmuwan telah memprediksi partikel ini. Namun karena keterbatasan eksperimental, sehingga kita sulit menemukan partikel yang dapat membuktikan teori string. Teori superstring sebagai salah satu teori yang paling sulit, menarik banyak peneliti untuk mempelajarinya, dan merupakan salah satu calon dari teori gravitasi yang bisa menjelaskan semua efek kekuatan yang kita ketahui, dan bahkan menjelaskan tentang alam semesta. Kita kembali ke elektron tadi. Anda mungkin berpikir elektron itu akan bergerak sangat cepat, tetapi ketika Anda melihatnya, ia sudah berada di lain tempat, jadi sekilas ia terlihat berada di beberapa tempat. Melalui eksperimen yang sangat ketat, para ilmuwan telah membuktikan bahwa ia memang ada di beberapa tempat pada waktu yang sama. Suatu benda, sebuah elektron eksis pada saat bersamaan di beberapa tempat. Ini adalah sesuatu yang sulit dicerna akal sehat. Tetapi memang begitulah faktanya. Kedua, seperti tembok yang disebutkan sebelumnya, ilmuwan merancang sebuah tembok. Elektron ini jelas tidak dapat menembusnya,
Tetapi elektron ini bisa menembusnya dalam sekejap ketika mereka mengirim elektron ke atas. Mereka menyebut fenomena ini terowongan kuantum. Artinya, kuantum itu sendiri menggali terowongan dan menembusnya. Penerowongan kuantum adalah fenomena dalam fisika di mana partikel bisa menembus penghalang tanpa memiliki cukup energi untuk melakukannya. Ini menjelaskan mengapa di dunia makroskopis Anda tidak bisa menembus dinding, tetapi bisa ditembus di dunia mikroskopis. Jika hasil penelitian memahami bagaimana ia menembusnya, maka Anda mungkin juga dapat menembus dinding di dunia makroskopis. Selain itu juga, ada satu fenomena yang sangat menakjubkan yang disebut keterkaitan kuantum. Keterkaitan kuantum adalah fenomena mekanika kuantum di mana kuantum menyatakan bahwa dua atau lebih objek harus dideskripsikan dengan referensi antar objek, meskipun objek-objek tersebut tidaklah berkaitan dengan spasial. Hal ini mengarah pada korelasi antara atribut fisik objek yang dapat diamati dari suatu sistem. Para ilmuwan menggunakan dua elektron, menyatukan kedua elektron ini, menjadikannya satu pasangan, kemudian memisahkannya, dan jarak pemisahan ini sangat jauh. Percobaan pertama dilakukan pada jarak 100 km, kemudian memantau dua elektron ini dengan dua detektor. Hasil percobaan mereka menemukan fenomena yang fantastis, yaitu ketika elektron di laboratorium ini bergerak, elektron di laboratorium lain juga ikut bergerak. Saat elektron di sini berkedip, elektron di sisi lain juga ikut berkedip. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, mereka selalu bergerak pada waktu yang sama. Tiongkok juga pernah melakukan eksperimen keterkaitan kuantum ini. Satu elektron ditempatkan di darat, satunya lagi ditempatkan di stasiun ruang angkasa, terpisah 500 km, dan hasilnya juga menegaskan fenomena ini. Ketika yang satu bergerak, lainnya juga ikut bergerak. Jadi para ilmuwan berpikir bahwa satu elektron pasti mengirimkan sinyal ke elektron lain. Kalau tidak, bagaimana elektron lainnya tahu bahwa ia akan bergerak? Tapi masalahnya adalah pada jarak 500 km, keduanya bergerak pada saat yang sama, yang 100% simultan seperti yang diukur oleh jam atom yang menumpangkan teori relativitas Einstein. Menurut teori relativitas Einstein, kecepatan cahaya adalah yang tercepat, tapi seharusnya ada perbedaan waktu ketika mengirimkan sinyal ini dengan kecepatan cahaya. Jadi sekarang para ilmuwan mengatakan bahwa mekanisme hubungan antara keduanya sama sekali tidak diketahui. Tetapi keduanya dapat dihubungkan, terlepas apakah jaraknya 1 tahun cahaya, 1 juta tahun cahaya, atau 3 miliar tahun cahaya, keduanya selalu seragam. Artinya, di dunia kuantum, waktu adalah mutlak, sedangkan kecepatan tidak. Para ilmuwan akhirnya berhasil mengambil foto pertama dari keterikatan kuantum. Pada 13 Juli 2019, sejumlah ilmuwan dari Universitas Glasgow di Skotlandia melaporkan bahwa mereka telah mengambil foto pertama dari bentuk kuat keterikatan kuantum yang dikenal sebagai keterikatan Bell. Peneliti Universitas Glasgow tersebut membuat percobaan di mana aliran foton, partikel cahaya yang terjerat, ditembakkan pada benda non-konvensional di atas bahan kristal cair. Dengan menggunakan kamera sensitif, para peneliti dapat menangkap keterjeratan tersebut. Hal itu kemudian menjadi bukti fotografi pertama dari teka-teki ilmiah yang selama ini membingungkan. Seperti sinyal dari jarak 3 miliar tahun cahaya yang disebutkan di atas, sinyal dari jarak 3 miliar tahun cahaya itu kemungkinan bisa ditangkap pada saat yang sama. Di sini saya tekankan, ini bukan prediksi atau spekulasi, tapi dibuktikan secara eksperimental. Maka dari itulah, para ilmuwan ingin menjelaskannya menggunakan bahasa ilmiah atas segala sesuatu yang terjadi di dunia yang sulit dipahami ini. Dan karena itulah, maka kuliah ini disebut mekanika kuantum. Tapi sejauh ini tidak ada yang benar-benar memahami apa itu mekanika kuantum. John von Neumann pernah mengatakan bahwa siapapun yang mengatakan dia memahami mekanika kuantum, maka dialah orang yang tidak memahami mekanika kuantum. Para ilmuwan menyimpulkan mekanika kuantum ini bahwa kesadaran menentukan keberadaan objektif. Inilah sebabnya mengapa mekanika kuantum belum dapat diterima sepenuhnya oleh fisikawan selama lebih dari seabad ini.
Sebagian besar fisikawan adalah penganut materialisme. Mereka percaya bahwa keberadaan objektif itu adalah eksis. Tetapi mekanika kuantum terkesan seperti kombinasi antara teologi dan sains. Jadi sulit untuk menerima mekanika kuantum jika Anda tidak menerima teologi. Lagi pula, meskipun saat ini kita tidak mengerti apa itu mekanika kuantum, tapi kita sudah mulai banyak menggunakan mekanika kuantum dalam kehidupan nyata. Komputer dan ponsel kita ini semuanya dibuat secara mekanika kuantum. Sebenarnya, banyak hal seperti ini yang tidak kita pahami, tetapi sedang kita gunakan. Anda tidak tahu bagaimana ponsel itu dibuat, tetapi Anda menggunakannya, bukan? Mengerti atau tidak itu adalah urusan fisikawan. Apakah kita bisa menggunakannya itu adalah urusan kita. Berikut kita ulas sejenak tentang cara penggunaannya. Ada sekelompok pendidik pernah melakukan percobaan. Mereka mengumpulkan sekelompok siswa sekolah dasar. Nilai para siswa sekolah dasar ini rata-rata. Kemudian melalui ujian, mereka mengatakan kepada siswa sekolah dasar ini bahwa mereka adalah murid-murid yang cerdas. Setelah itu kemudian, para siswa sekolah dasar ini masih menerima pendidikan formal dan tiba-tiba nilai mereka mulai naik drastis. Dalam psikologi, ini disebut efek Pygmalion. Artinya, jika Anda memberinya lebih banyak harapan, dia akan berkembang ke arah yang Anda harapkan. Saya ambil contoh lain misalnya, gangguan kepribadian ganda, yaitu seseorang yang memiliki banyak kepribadian. Salah satu masalah dengan orang-orang berkepribadian ganda adalah bahwa orang-orang dengan kepribadian yang tidak sama, penyakit yang dialaminya juga berbeda. Ini adalah fenomena yang sangat ajaib dalam dunia kedokteran. Misalnya kepribadian A, ia ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, dan dari hasil pemeriksaan ia divonis terkena kanker. Ketika menjadi kepribadian B dan ke rumah sakit untuk memeriksa kankernya itu pun hilang. Betulkah? Ya, memang benar. Terkait kepribadian ganda ini, mata ketiga akan membuat videonya di lain kesempatan. Selain itu, ada efek lain yang sangat terkenal dalam kedokteran yang disebut efek placebo. Efek placebo didefinisikan sebagai fenomena ketika beberapa orang mengalami manfaat setelah pemberian zat atau pengobatan mirip yang tidak aktif. Zat ini atau placebo tidak memiliki efek medis yang diketahui. Terkadang placebo berbentuk pil atau pil gula, tetapi bisa juga berupa suntikan atau larutan garam atau cairan sekali pakai. Dalam kebanyakan kasus, orang tersebut tidak tahu bahwa pengobatan yang mereka terima sebenarnya adalah placebo. Sebaliknya mereka percaya bahwa mereka menerima pengobatan yang sebenarnya. Placebo dirancang agar tampak persis seperti pengobatan yang sebenarnya, tetapi zat tersebut tidak memiliki efek nyata pada kondisi yang seharusnya diobati. Alam semesta paralel, multi semesta, atau multi-jagat adalah hipotesis berupa kemungkinan adanya beberapa kumpulan alam semesta termasuk alam semesta tempat kita tinggal. Bersama-sama, alam semesta ini terdiri dari segala sesuatu yang ada, keseluruhan ruang, waktu, materi, energi dan hukum fisika serta konstanta yang menggambarkannya. Alam semesta lain yang bermacam-macam di dalam multi semesta disebut alam semesta paralel, alam semesta lain, atau alam semesta alternatif. Para penggemar film, khususnya film dengan genre fiksi ilmiah, tentu tahu akan istilah multiverse atau dunia paralel. Contohnya dalam film Marvel Doctor Strange. Lantas apakah multiverse itu hanya ada dalam film? Ternyata teori tentang multiverse benar-benar diteliti oleh para ilmuwan. Dunia paralel atau multiverse merupakan ide dalam fisika yang mendukung konsep keberadaan banyak alam semesta. Ternyata dunia paralel bukanlah hanya sebatas cerita dalam dongeng atau film saja. Para ilmuwan pernah mengajukan beberapa gagasan tentang dunia paralel. Meskipun gagasan tentang adanya dunia paralel merupakan sesuatu yang sangat mustahil untuk diteliti, namun banyak peneliti yang berkesimpulan bahwa dunia paralel atau multiverse mungkin saja ada. Fisikawan telah mengajukan banyak pertanyaan tentang apakah alam semesta paralel benar-benar ada, dan mereka telah menghasilkan beberapa teori seperti berikut ini.
hamparan tak terbatas. Satu teori populer berasal dari sesuatu yang sudah diketahui fisikawan. Alam semesta mengembang. Ini berarti galaksi yang jauh dari bumi bergerak menjauh dari kita. Proses ini disebut inflasi kosmik. Terlebih lagi, semakin jauh dari bumi, semakin cepat alam semesta mengembang. Pada titik tertentu alam semesta mengembang terlalu cepat bagi cahaya untuk mencapai kita. Ini berarti ada titik di alam semesta yang tidak bisa kita lihat di masa lalu. Itu bukan berarti tidak ada apa-apa di sana. Masih ada lebih banyak galaksi di luar sana, tetapi kita tidak akan pernah bisa melihatnya. Beberapa fisikawan menggambarkan bagian alam semesta di luar sana itu sebagai alam semesta paralel yang terpisah. Teori ini populer karena tidak memerlukan fisika khusus atau mengubah pemahaman kita saat ini tentang alam semesta. Gelembung alam semesta. Teori lain tentang alam semesta paralel bergantung pada inflasi kosmik yang terjadi lebih dari sekali. Idenya adalah bahwa ketika inflasi yang terjadi segera setelah Big Bang terjadi di banyak tempat, hal ini menyebabkan gelembung alam semesta mengembang secara terpisah dan dalam beberapa kasus jenis materi tertentu berakhir di satu gelembung daripada yang lain. Ini berarti dalam beberapa gelembung, aturan fisika di sana mungkin berbeda. Setiap gelembung memiliki berukuran tak terbatas, namun terpisah dari alam semesta kita. Fisikawan menganggap teori ini menarik karena dapat menjelaskan mengapa kita belum bisa memberikan penjelasan ilmiah terhadap beberapa hal. Ini termasuk monopol magnetik, yaitu medan magnet satu sisi yang hanya memiliki sisi negatif atau positif. Mereka mungkin ada di gelembung alam semesta lain. Banyak dunia. Teori terakhir mengharuskan kita memahami mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah tentang kemungkinan partikel kecil melakukan sesuatu. Jika partikel kecil ditembakkan ke dinding, partikel itu mungkin terpental atau menembusnya. Mekanika kuantum memberitahu kita peristiwa mana yang lebih mungkin terjadi. Namun prinsip matematika tidak mengatakan bahwa hanya satu peristiwa yang harus terjadi. Kedua hal ini mungkin terjadi sekaligus. Tapi kita hanya akan melihat salah satu dari hal-hal ini terjadi. Jadi, jika melihat partikel itu terpental dari dinding, mungkin pada saat yang sama, partikel itu menembus dinding, hanya saja di alam semesta lain bukan alam semesta kita. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.